dari Dive Center Bolsel mau mengeksplor salah satu keindahan bawah laut yang ada di Princess Mahena. Dan buah pinang ini kalau udah kita ambil, dia akan tumbuh dengan cepat. Bahkan sebulan tuh bisa dipanen sebanyak 3 kali. Wilayah perairan laut Indonesia memiliki luas lebih dari 7,9 juta kilometer persegi. Hampir 22% dari total penduduk Indonesia mendiami wilayah pesisir. Beragam potensi dan kearifan masyarakat menjadi hiasan bagi kawasan pesisir Indonesia. Saya pun tidak mau ketinggalan mengikuti aktivitas masyarakat pesisir Desa Pinolantungan. Ini saya masih di Bolang, Mongondo Selatan, di Pantai Pinolantungan. Saya ini mau mengikuti aktivitas warga pantai sini. Tapi kali ini saya mau seru-seruan, yaitu balap katinting. Lagi siap-siap dulu dan kita akan menuju ke tengah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Desa Pinolantungan mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Perahu atau biasa disebut katingting menjadi salah satu moda transportasi utama. Di sela-sela kesibukan nelayan mencari ikan, ada satu kegiatan yang biasa dilakukan nelayan di sini, yaitu balap katingting. Oke, ini kita udah selesai cek jalur, kira-kira dari mana start sampai finishnya. Dan di balapan ini ada dua katinting berjejer, jadi saya bakalan lawan bapak ini paling pertama. Oke, siap ya Bang? Ya. Jangan sampai kalah ya? Ya. Oke, Pak, ayo siap. 1, 2, 3, ayo Bang! Kegiatan balap katingting seperti ini biasanya dilakukan ketika nelayan libur melaut ataupun ketika ada perayaan hari besar seperti perayaan Hari Kemerdekaan. Sore, menang kedua kata Bang Dito. Ya pesertanya cuma 2 kita ini Bang. Percobaan pertama tidak seperti ekspektasi saya. Mungkin karena perahu ini lebih kecil daripada perahu Bapak. Terus kita berdua jadi tenaganya harus butuh lebih cepat lagi. Tapi nggak apalah, saya coba lagi nanti. Percobaan pertama, tim saya kalah. Sekarang, giliran tim yang lain untuk balapan. Walaupun cuma seru-seruan, tapi semuanya berlomba untuk menang dan sportif. Saya bersiap untuk balapan lagi dan mau coba pegang kemudinya sendiri. Oke, ini kemudinya pakai tali seperti ini yang dikaitkan ke baling-baling belakang. Jadi untuk belok kanan saya harus tarik tali bagian kanan, kalau mau ke kiri ganti bagian kirinya. Seperti ini. Jadi harus benar-benar fokus nih. Doakan berhasil dan pastinya bisa menang ya. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan dan terlihat. Ketika saya mengambil alih kemudi, rasanya katingting ini melaju cukup kencang dan cukup sulit untuk mengendalikannya. Luar biasa sekali. Sungguh pengalaman baru buat saya mengendarai katingting balap.
ketinting barisan terakhir sampai kita mau bareng-bareng sekarang jalannya. Dan yang paling menarik nanti kita bakal membentuk salah satu huruf yang berkaitan dengan jejak petualang. Itu pasti seru banget. Selain untuk ajang seru-seruan, balapan katingting juga berguna untuk menjaga kekompakan antar warga. Inilah salah satu cara untuk bersenang-senang ala nelayan Desa Pinolantungan. Sederhana tapi meriah sekali dan seru sekali. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Sebagai masyarakat nelayan, warga Desa Pinolantungan sangat bergantung pada ikan sebagai salah satu menu makanan utama mereka. Nah, ini saya lagi siapin bumbu sama ibu-ibu karena kita mau masak ikan roanya menjadi sambal roa. Dan ini masakan khas Desa Pinolantungan. Tentunya banyak bawang merahnya karena biar makin sedap. Ikan roa asap menjadi bahan utama olahan kuliner kali ini. Ditambah dengan rempah-rempah khas untuk membuat sambal. Untuk menyantap sambalnya biasanya menggunakan pisang goreng dan juga pisang goroho. Semua berkegiatan supaya masakan ikan roa bisa cepat tersaji. Saatnya memasukkan perasan jeruk kunci ke dalam bumbu yang sudah dihaluskan. Apa itu? Nah, jadi setelah sambal yang diulek, ikan roa yang sudah dipisahkan durinya harus diulek juga supaya lebih halus. Sudah, Bu, ikannya? Iya, sudah. Saya ulek ya. Siap. Sambal roa merupakan salah satu kuliner khas dari daerah Sulawesi Utara. Kalau daging ikannya sudah diulek, campur dengan semua bumbu yang sudah ditumis dan aduk sampai merata. Masak sekitar 10 sampai 15 menit. Sambal roa pun siap disantap. Ini nih, sambal ikan roanya sedap banget. Ada segar dari perasan jeruk, terus tambah tadi bawangnya banyak banget. Kalau dimakan pakai pisang cepatu ini, ada rasa manis-manisnya. Tapi favorit saya pakai pisang goroho ini karena rasanya lebih plain, kayak makan pakai ubi aja gitu. Tambah gurih, ada perpaduan rasa santannya. Mantap ya, Bu. Tidak cuma enak, kudapan tradisional ini juga kaya akan nutrisi. Selain bisa dimakan dengan nasi, sambal ikan roa juga cocok digunakan sebagai cocolan pisang goreng atau gorengan lainnya. Saya tuh baru tahu ternyata proses pengasapan ikan roa dari awal ngambil sampai jadi ikan asap seperti ini membutuhkan effort dan waktu yang lumayan panjang. Dan setelah diolah menjadi kuliner khas Desa Pinolantungan ini dan langsung dimasak sama ibu-ibu di sini, rasanya luar biasa nikmat dan sedap. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Makan lagi, Bu. Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan tidak hanya dikenal sebagai sentra penghasil buah kelapa. Surga bawah lautnya pun menarik untuk dijelajahi. Salah satunya yang akan saya dan teman-teman selami. Potensi bawah laut yang keren di Indonesia ini ada di Bolaang Mongondo Selatan. Nah, kali ini saya bersama dengan teman-teman dari Dive Center Bolsel mau mengeksplor salah satu keindahan bawah laut yang ada di poinnya namanya Princess Mahena. Princess Mahena. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Sebelum melakukan penyelaman, penting untuk mengecek berbagai peralatan yang akan digunakan. Oke ya. Supaya aman dan nyaman ketika menyelam. Iya. Oke. Nah, gitu dong. Sekarang, saatnya meluncur ke titik penyelaman. Titik poin penyelaman berada di Desa Transpatoa. Untuk menuju lokasi, butuh waktu sekitar 10-15 menit. Sepanjang perjalanan, rimbun pepohonan bakau menghiasi perjalanan kami. Semua peralatan sudah digunakan, saatnya masuk ke dalam air.
Di kedalaman sekitar 10 meter, hamparan terumbu karang dan aneka jenis biota laut langsung menyambut kedatangan saya. Cuaca hari ini cukup mendukung, sehingga jarak pandang sangat bagus. Selain menikmati pemandangan ekosistem yang masih terjaga, di spot ini kita bisa melihat schooling barakuda atau gerombolan ikan barakuda setiap saat. Lenggak-lenggok gerakan gerombolan ini seakan menyambut kedatangan saya. Sungguh luar biasa. Barakuda merupakan ikan dalam kelas Actinopterygii. Banyak ditemukan di perairan samudera tropis dan subtropis di seluruh dunia. Di balik keindahan gerakannya, pemandangan ini sedikit memacu adrenalin saya, mengingat jumlahnya yang cukup banyak. Selain schooling barakuda, saya juga menyaksikan salah satu ikan cantik, lionfish. Lionfish memiliki tampilan yang memukau. Duri siripnya dapat mengembang ketika merasa terancam atau sedang berburu. Jangan sekali-sekali mencoba menyentuh ikan jenis ini, karena di setiap durinya mengandung racun. Lain lionfish, lain pula biota laut yang sudah hampir terancam punah satu ini, yaitu kima. Kima merupakan moluska bertubuh lunak dan bercangkang, masuk ke dalam kelas Bivalvia atau kelompok kerang-kerangan. Kerang berukuran besar ini umumnya hidup di habitat terumbu karang. Sama seperti lionfish, jangan sesekali memegang kima. Karena selain menjaga kelestariannya, biota satu ini jika terganggu akan mengeluarkan pisau tajam. Penghuni laut lainnya yang bisa kita temui di sini adalah penyu. Dari 7 jenis penyu di dunia, 6 diantaranya ada di perairan Indonesia. Semua jenis penyu yang ada di laut Indonesia termasuk jenis hewan yang dilindungi. Sungguh luar biasa. Sekali penyelaman, kita bisa melihat beragam biota laut. Keren banget. Bolso. Kalian divers wajib banget ke Bolso. Salah satu destinasi wisata yang bawah lautnya cantik banget. Selain di sini, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan memiliki beberapa titik penyelaman yang layak untuk dijelajahi.